Ini penting kata Mbah Mun karena wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Semua rasul diutus itu pasti sesuai kultur kaumnya. Saya punya sedikit cerita tentang kultur. Kultur itu nilai yang disepakati masyarakat meskipun persepsi itu salah. Saya cerita sedikit tentang keunikan kultur. Nabi Yunus itu nabi, di mana-mana nabi itu mengajak ke tauhid, ajaran yang benar ini. Dan dulu nabi itu nggak punya polisi, nggak punya densus, jadi nggak bisa nabi nyuruh yang nggak setuju tangkap, itu nggak bisa. Tapi punya Tuhan ya. Jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya adab. Dulu itu nggak ada polisi, nggak ada pengadilan, sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu akan turun apa? Adab, siksa itu. Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu, punya keamanan, punya macam-macam lah. Singkat cerita, sudah dakwah sekian tahun itu umatnya nggak percaya kalau beliau seorang nabi bahwa ajaran tauhid itu benar ya. Akhirnya cerita ini terkenal sekali, mungkin beberapa terputus ya, tapi terputus cerita ini saya ceritakan secara lengkap. Terus beliau cerita, ini waktu sudah lama saya dakwah, sudah lama saya sosialisasi itu tentang kebenaran, Anda tetap nggak iman ini 3 hari lagi pasti ada adab. 3 hari ada adab itu delalah masyarakatnya tuh kepikiran, jangan-jangan iya itu. Nah ketika jangan-jangan iya itu diintip, rumahnya Nabi Yunus itu diintip, ya agak aneh itu. Diintip delalah orangnya nggak ada itu. Kalau Quran bahasakan abaqo itu minggat itu pergi nggak pamit ya. Itu bahasanya abaqo itu minggat, meskipun kita tidak mungkin membahasakan Nabi itu minggat, tapi dibahasakan tindakan kan tidak mungkin karena nggak pamit itu. Jadi harus dibahasakan minggat itu. Quran sendiri bahasakan abaqo. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mangkel. Nyai suwi gagal seminggat ya kan gitu. Jadi ada kiai minggat itu ada dalilnya, karena dulu itu kalau mangkel itu suami mangkel istri itu ya harus minggat, istri harus minggat. Dulu itu ya boleh, maksudnya boleh itu ya kalau darurat ya minggat sedikit lah, tidak apa-apa. Nah Nabi Yunus itu minggat tadi abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus, buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi, kalau ada adab pasti dia pertama yang lari. Kayak dukun itu, kenapa kita tidak percaya dukun nomor itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu, forecast itu kan paling salam template-nya kan 100.000, padahal dulu forecast itu berapa kalau menang? Kan miliaran ya, juta. Itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan, ngapain ngumpulin uang 100.000, kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri gitu. Itu kan jadi orang itu mesti punya teori umum untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan itu. Akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman itu artinya percaya kalau ini tidak main-main. Buktinya Nabi Yunus gak berani di situ. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan, terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri, 1-2 batu yang dulu hasil nyuri, saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama yang punya. Hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu, harus diselesaikan itu. Terus tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab, misalnya Senin, Selasa, Rebo, harusnya Rebo itu sudah kena adab, ternyata Rebo itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak, dilihat dari jauh ternyata tidak, tambah kecewa dia gitu. Wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya dianggap pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh, padahal Nabi Yunus mengumumkan nanti Rebo ada adab, kira-kira gitu lah. Ternyata Rebo itu tidak ada adab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti
dibunuh karena dia bohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini saya ulang lagi, zaman itu nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin. Nah dulu tuh orang sudah punya peradaban, ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan karena Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya, nasabnya juga harus paling baik, kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal, kenapa Nabi aturannya harus gitu. Tak angen-angen di pemimpinnya LU Yisin itu, maksudnya misalnya pemimpin dia pasak keriting itu kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik, terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling cantik. Karena ya dibully kan, sopar tidak jadi Nabi, bujune elek kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang nabi. Faltaqamahul khut, beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak ngalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan karena beliau seorang nabi. Di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman karena terus ngalami karomah lah. Andikan wali itu ngalamin karomah. Nah kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri, dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus jadi kasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak, karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab, itu masyarakat mesti gak percaya kan ada adab. Mau ada adab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pangeran itu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis sowan saya itu tak beri cerita, agama itu milik Allah. Sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan itu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya, mesti kuat bilang kuat kaca. Gitu. Makanya contoh paling gampang tadi. Dinosaurus itu hewan paling kuat, malah musnah itu. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan itu. Sementara ayam enggak lah, gue rame-rame dunia gitu. Sehingga ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita Nabi. Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya, itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, onta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa? Ya bisa. Lahir dari batu? Jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa. Jadi kalau Nabi ditanya mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa.
Karena Nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu, makanya gampang itu sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori itu. Tak beri contoh. Nah ini supaya nanti kalau sampean suatu saat meninggal ketemu mungkar nakir itu tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya. Tak warai tekniknya. Makanya ada cerita agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap Pak Rosidi. Tapi agama ini pertanyaan mungkar nakir dibocorkan semua kiai, itu nggak ditangkap sama mungkar nakir. Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan, tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu man rabbuka, Tuhanmu siapa, agamamu apa, itu kan sudah dibocorkan. Tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal kalau harusnya boleh. Maksudnya kalau menuruti teori itu harusnya boleh kan. Mau pertanyaan mungkar nakir selesai dibocorkan kan? Ada dasarnya kan? Ya tapi kan tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi nggak ujian kalau dibocorkan itu. Tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi nggak ujian kalau dibocorkan. Jadi dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai-kiai nggak ditangkap sama mungkar nakir, ya ada itu aja. Saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern monggo lah, tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah.